Ini mau nanya sama Bang Yordan. Ya, perkenalkan diri Anda dulu sebentar, Fik. Ya. Fik, perkenalkan diri Anda dulu. Saya Kristen Protestan. Oke, silakan Fik. Halo? Ya, silakan Fik. Mau bertanya kepada Bang Yordan, monggo. Ya, ini Bang Yordannya ya Yahudi ya? Silakan Bang Yordan. Iya. Oke. Ini Bang, tadi kan pernyataan Abang bilang Allah yang ada di dalam kitab perjanjian lama yang Yahudi percayai sebagai kitabnya itu sama-sama dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu Esa dan sama gitu, menyembah Tuhan yang sama. Saya ingin bertanya ini, apakah Abang percaya dengan ayat Al-Quran surat An-Nam ayat ke-91 yang berkata, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini Mekah yang dia telah menjadikan suci sebentar, padanya dan itu segala tidak sesuatu adalah miliknya. Sebentar, saya harus jelaskan ayat itu. Sebentar sebelum Anda bertanya kepada Yordan, saya ingin tanya, coba arti pemahaman Anda terkait ayat itu coba dijelaskan kepada saya dulu. Ketika Anda bertanya Al-Quran kepada Yordan yang bukan orang Islam, saya mau tahu apa pemahaman Anda terkait tentang ayat itu. Jadi jangan ketika comot ayat Al-Quran tapi pemahamannya ngerti. Enggak, saya mau tahu. Tidak. Saya ingin Anda memahami. Bentar. Yordan mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Islam dengan Tuhan yang disembah Yahudi itu sama secara esensi. Saya bisa buktikan juga itu. Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda bertanya Al-Quran kepada Yordan, saya ingin tahu apa pemahaman Anda terkait tentang ayat Al-Quran itu. Dari ayat ini kan jelas bedakan. Apa jelasnya? Ya, ini kan menyatakan kepada Nabi Muhammad. Iya, apa? Di sini kan jelas negeri Mekah. Oh ya, terus apa? Maksudnya pemahamannya apa? Ya, tadi kan dikatakan sama Bang Yordan bahwasanya dalam kitab perjanjian lama Allah itu sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, terus korelasinya dengan ayat tadi apa? Saya ingin Anda memahami ayat itu kan apa? Jelas berbeda. Apa Artinya di dalam Tunggu dulu, Alkitab, bentar, saya mau tahu. Perjanjian baru nih. Saya sedang bertanya kepada, ini karena Anda bawa-bawa Al-Quran saya, makanya saya turun ini. Saya ingin tahu pemahaman Anda tentang ayat saya itu apa. Itu yang ingin saya tahu. Ayat yang Anda baca surah Al-An'am tadi itu apa? Oh, nggak bisa. Saya tidak mau ayat Al-Quran saya Anda comot lalu Anda tanya ke orang Yahudi. Kalau Anda mau bertanya Al-Quran kepada saya, orang Islam. Kalau Anda mau bertanya orang Yahudi, tanyakan kitab Torah kepada mereka. Nah, gini, saya tidak mempermasalahkan. Ya, nggak bisa dong. Anda bertanya Al-Quran kepada orang Yahudi. Kalau tanya Al-Quran ke saya. Dan yang mengatakan bahwa sejak kapan Yordan mengatakan kalau dia kitabnya Al-Quran? Sejak kapan? Kalau mau tanya Al-Quran kepada saya, ya sudah. Kok Anda tanya Al-Quran kepada Yordan? Tanya Al-Quran ke saya. Loh, Anda yang lari kemana-mana. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Kalau mau tanya Al-Quran, tanya ke saya. Tanya ke saya. Iya, saya paham. Saya pengen Muslim. Diam dulu satu-satu. Fik. Nah, Blis itu pintar tuh. Kalau mau tahu Al-Quran, karena gini, saya pastikan kalau Yahudi tidak percaya kepada Al-Quran, saya pun tidak problem karena memang Yahudi bukan Islam. Itu yang perlu kalian tahu. Tapi ketika orang Yahudi mengatakan konsep ketuhanan kita sama, esensi Tuhan kita sama, itu hak mereka. Kalau kalian bertanya Al-Quran kepada Yahudi secara makna, itu salah kalian. Karena kami yang berhak menjawab tentang Al-Quran. Kalau kalian mau bertanya kepada Yahudi, tanyakan kepada mereka kitab Tanakh. Tanyakan kepada mereka, apakah betul ada nubuatan? Bentar. Pernyataan Bang Yordan tadi kan bilang bahwa. Oke, saya akan izinkan Yordan menjawab ya. Tapi kemudian saya ingin tahu apa makna dalam yang terkandung dalam surah yang Anda baca itu menurut Anda. Sebelumnya saya tidak kasih apa maknanya. Saya ingin Anda jelaskan apa yang Anda pahami terkait ayat itu, gitu loh. Paham nggak sih bahasa Indonesia? Tadi kan saya sudah jelaskan sama Uni. Apa maknanya? Ya, maknanya apa? Sudah saya jelaskan sama Uni tadi. Apa maknanya apa? Bahwasanya nah kan ini loh, kegabrulan orang-orang Kristen adalah ketika mereka mengambil Al-Quran lalu mempertanyakan kepada bukan orang Islam. Sementara, tunggu dulu, saya khawatirnya
pemahaman Anda terkait ayat yang Anda comot itu tidak sama dengan pemahaman kami. Maka saya ingin tahu Yang beda unik kalian dengan seperti saya. apa? Kan tadi saya katakan bahwasanya Ya kalau Allah adalah Tuhannya Bani Israel, Iya, bukan iya, Tuhan kan Arab, karena kan kebanyakan batu di kalian. Mekah. Ya Itu betul, jelas ya. karena Mekah itu Nggak ada Tuhannya yang salah. adalah Allah, Yerusalem Tuhannya Dan Allah, hal Bani itu Israel disampaikan Tuhannya kepada Allah. Nabi Muhammad. Ya Nggak ada betul, yang karena salah. Nabi Muhammad ada di Mekah, lalu apa masalahnya? Ya makanya saya mempertanyakan tadi sama Bang Yordan, bukan sama Udi. Karena Nah, mengatakan Allahnya kalau sama. Anda bertanya kepada Yordan, saya jawab Yordan tidak percaya Al-Quran. Lalu, Loh, itu kan persepsi Uni. Saya lah coba tanya, mempertanyakan. Yordan, Anda percaya Siapa Al-Quran atau Yahudi tidak? Dia bilang? Yahudi loh. Dia kan Yahudi. Nah, ya. inilah konsep enggak gini, teman-teman Kristen ini begini ya. Menyatakan hal yang Dari sama. tadi kita mencoba menjelaskan konsep tentang keesaan Tuhan menurut Yahudi Iya, dan konsep saya paham, keesaan. Bentar dulu, konsep keesaan Tuhan menurut Islam. Yahudi mengatakan secara konsep kami sama, yaitu monoteis. Kami tidak politeis. Sebagaimana orang yang mengklaim monoteis tapi pada dasarnya politeis ya. Itu kalian Kristen. Nah, kami bisa buktikan itu. Lalu ada beberapa rabi Yahudi mengatakan konsep ketuhanan kita sama, esensi ketuhanan kita sama. Sampai di situ. Yordan Yahudi, dia mengimani kitab Torah. Dipastikan dia tidak percaya kepada Al-Quran karena sudah dia katakan tadi dia tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi dia percaya bahwa Nabi Muhammad untuk nabi lain karena ada tertulis dalam targum mereka bahwa setiap nabi itu bentuk keadilan Hashem. Hashem mengutus nabi untuk bangsa lain dari bangsa lain, tapi bukan untuk mereka. Itu ajaran mereka. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Ketika kamu mencoba mempertanyakan esensi Tuhannya Yordan, pertanyaan saya, apakah sama esensi Tuhan kamu dengan Tuhannya Yordan? Itu jelaskan karena temanya adalah keesaan Tuhan dalam perspektif tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Apa kaitannya dengan surah An-Nahl kamu bawa-bawa ke hadapan orang Yahudi? Kalau kamu mau tanya Al-Quran, tanya ke saya dong. Kalau kamu mau tanya Yahudi, tanya kitab Tanakh mereka. Kan aneh kamu. Sejak kapan saya bilang Yahudi adalah Islam, Islam ada Yahudi? Tidak pernah. Saya tidak pernah bersepakat dengan Yordan tentang kitab suci. Pahami itu. Jadi jangan lari-lari dari konteks diskusi kita. Jelaskan menurut kalian Kristen kalau memang Tuhan kalian itu esa, tunjukkan dan buktikan ke hadapan kami. Gitu loh. Tadi kan konsep Dari konteksnya tadi loh kalian itu Kristen konteksnya kan kita kabur-kaburan. menjawab keesaan. Ya, silakan jawab keesaan Tuhan dalam perspektif Kristen dulu. Baru nanti kamu tanyakan keesaan Tuhan dalam perspektif saya. Udah bias kemana-mana. Loh, yang bias kemana-mana kamu membawa Al-Quran saya yang tidak ada kaitannya dengan ketauhidan Tuhan. Dengar, kamu Yang memberikan membawa pernyataan itu Al-Quran kan saya. bukan saya kan bertanya. Oke. Apakah sama? Sekarang pernyataan Yordan dia adalah Yahudi. Yahudi itu tidak percaya Al-Quran dan tidak percaya Nabi Muhammad. Yahudi itu menganggap esensi Tuhan. Loh, kenapa takut menjelaskan esensi Tuhan Anda? Kenapa takut? Kenapa takut? Salam.